Belajar syahadat dulu deh. Apa sih belajar syahadat? Mas, mana Mas? Mas Fanani. Apa Anda mengakui bahwa saya mengakui Anda kalau saya tidak mengakui dia? Ngerti maksudnya? Itu namanya syahadat. Apakah saya bisa disebut mengakui SBY kalau saya tidak mengakui ibunya SBY atau anaknya SBY? Apa saya bisa disebut mengakui SBY? Saya kalau mengakui SBY, saya harus mengakui semua unsur hidupnya SBY. Kalau saya mengakui Allah, asyhadu alla ilaha illallah, saya harus mengakui daun, itu ciptaan Allah. Maka saya harus berlaku baik sama daun itu. Saya harus mengakui cacing, saya harus mengakui ekologi, ekosistem, kosmologi, Pak Hidayat. Saya harus mengakui semuanya. Saya tidak boleh curi uang orang. Saya tidak boleh ambil itu harta di bumi seenak-enak saya. Saya tidak akan melakukan illegal logging karena saya bersyahadat. Orang sekarang bersyahadat tapi sesungguhnya menyakiti pihak yang disyahadati. Betul enggak? Betapa banyak kita sekarang menyakiti pihak yang kita syahadati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin seorang bupati beli rumah atau apartemen di Mekah supaya kalau dia umroh itu tidak perlu ke hotel. Dia sudah punya apartemen dan uangnya ini uang korupsi. Terus kira-kira perasaan Tuhan bagaimana? Dia bertamu ke rumah Tuhan, berumroh, pakai duit korupsi dan dia nyewa rumah di situ mencuri. Dengan uang mencuri. Itu kira-kira kalau Anda jadi Tuhan, Anda apakan dia? Kalau saya bertamu ke rumah Pak Hidayat dengan uang curian, sehingga saya bisa berangkat ke Pak Hidayat, sepanjang Pak Hidayat tidak tahu bahwa itu uang curian, saya berani bertamu ke dia. Tapi kalau tuan rumahku adalah Allah, bagaimana mungkin Allah tidak tahu itu uang curian yang aku lakukan? Bagaimana mungkin aku mampu berangkat ke Mekah kalau itu saya pakai dengan uang curian? Itu namanya tidak bersyahadat. Jadi kita ini belajar syahadat dulu lah, kata Sabto Palon. Nah, kuncinya, kalau Anda masih menganggap bahwa Jawa sama Islam itu sesuatu yang bertentangan, maka Anda belum siap untuk membangun Indonesia kembali. Kalau Anda masih menganggap bahwa ilmu modern dan ilmu tradisional itu sesuatu yang bertentangan dan Anda tidak mampu mendamaikan di dalam akal pikiran Anda, maka Anda tidak siap untuk membangun Indonesia besok hari. Kalau Anda menganggap bahwa Mojopahit sama Demak itu dua hal yang bertentangan dan Anda tidak mampu menemukan inti dari cinta kasih perjumpaan di antara mereka, bahwa Demak tidak pernah menghancurkan Mojopahit, bahwa tidak pernah ada perang antara Demak lawan Mojopahit. Kalau orang Sunda dan orang Jawa masih sibuk dengan sentimen perang bubat, kita tidak akan bisa membangun Indonesia. Karena kepemimpinan Indonesia yang akan bisa menyelamatkan berikut ini adalah ketika Majapahit. Majapahit di sini saya tidak mengatakan Jombang. Majapahit ini kan the whole thing, Nusantara. Ketika hatinya Nusantara menjadi satu dengan hatinya Mekah. Yo kalau mau disebut orang ya ini harus turunan Rasulullah sekaligus turunan raja-raja Jawa. Loh tapi kok Jawa? Loh enggak, maksud saya Jawa itu sama Cina ya podo jane ya Putri Cempo itu ya di desa saya itu. Putri Cempo itu di desa saya itu. Kalau ke Jamata itu agak ke selatan sedikit di seberang sungai. Kalau di desa saya itu tempat Putri Cempo. Jadi jangan saya orang Jawa asli. Saya juga ada Cina-Cina, dan kalau diurut-urut sebenarnya mana sih Cina, mana yang tidak. Maju jangan yo, Gus Dur yo Cina. Lah, Malaysia itu ya wong Kebumen sama wong Blitar. Saya sudah keliling Malaysia, udah capek. Saya pakai bahasa Malaysia kan cangkem itu udah pegel. Tak bisa itu, karena gak sore lah enak lah. Tapi tak bisa. Ini saudara-saudara ini kita harus menunggu 5 bulan. Nah MC saya yang orang Malaysia itu juga tiap hari begitu dan saya menyesuaikan diri. Akhirnya dia pentas kelima terus dia duduk di panggung di belakang. Terus dia bisa
Wesel aku cak. Sampai wong ngendi? Kula Kebumen. Dobel ya. Wis tak belani ngomong tak bisa. Ternyata wong Kebumen padha ae rekan. Alah kalau dibolak-balik ya sama aja. Maksud saya ini bukan primodalisme Jawa, Jawa sebagai suku. Ini idiom saja. Dan Anda yang orang Sunda sebutlah Sunda, Anda yang orang Bugis sebutlah Bugis, karena sebenarnya sama-sama saja. Dalam pengertian peradaban itu sama-sama saja. Gitu loh. Tolong jangan berhenti pada primordialisme, karena itu bukan maksud saya. Kalau Anda menyebut saya orang Jawa, loh, naluri saya Arab kok. Naluri saya. Jadi kalau saya nyanyi itu kan keluarnya itu kalau rengeng-rengeng waktu mandi itu tidak mungkin keluar tak lelo, tidak mungkin. Keluarnya dari mulut. Kalau saya nyuling itu metune ini mesti Arab. Mesti gitu. Iki apa sih tanganku ini? Kalau saya nyuling, biar flute itu yang barat keluarnya mesti nada-nada Arab. Gitu loh. Jawa itu justru sesuatu yang saya pelajari kemudian ketika saya di Jogja, gitu loh teman-teman sekalian. Nah jadi intinya teman sekalian, sebenarnya saya tidak peduli mau Indonesia akan punya presiden yang turunan Nabi Muhammad sekaligus turunan Raja Mojopahit, itu tidak penting. Kita ambil maknawiyahnya saja sebagaimana Muhammad tadi. Pokoknya yang bisa menyelamatkan Indonesia nanti adalah kepemimpinan yang punya 4 syarat. 1, secara profesional dia prigel, canggih, terampil. The whole thing, dia paham globalisasi, dia paham privatisasi, dia paham bahaya dan baiknya ini itu, dia profesional, manajemennya oke, penguasaan masalahnya oke. Dulu sudah saya ceritakan tentang gelas itu kan, bulan kemarin, bahwa kalau SBY gelas penuh, kalau diisi amber. Kalau Pak Harto itu gelas penuh, tapi kalau ketemu orang langsung dikosongkan sehingga dia nyerap. Kalau Gus Dur itu gelasnya bolong. Jadi bisa ini piro gelas belum buru ini. Dia jawab, ya apa Gus? Terus babang mulai kok repot. Nah, itu Gus Dur. Bung Karno dia tidak butuh gelas karena dia justru yang ngisi gelas. Dia bikin wedan, ganevo, dia bikin minuman namanya Nekolim, Usdek, apa menerek, Masakom. Wah dia pokoknya bikin ramuan macam-macam itu Bung Karno. Jadi dia bukan gelas, dia justru yang ngisi gelas. Anaknya sampai nggak kenal gelas. Wes, angel lagi mau diisi apa nggak tahu kita udah. Wong dia nggak punya gelas, yang gitu dan nggak pernah kenal gelas, jadi ya susah banget sudah. Ya sudahlah, ya apa-apa lah gitu. Nah kalau Habibie baru mau nyentuh gelas sudah nggak jadi presiden lagi kan gitu kan. Cek kayak katanya ini lo wes jadi presiden, wes akhirnya saiki lah kayak ketemu SBY gitu. Nah kalau kayak SBY ini gelasnya penuh dan sebenarnya dia harus belajar kepada Pak Harto karena dalam teori Al-Quran semakin engkau banyak mendengarkan semakin engkau mampu melihat. Kadar mendengarkan berbanding lurus dengan kemampuan melihat. Kalau engkau ingin mempelajari masyarakat, mengetahui rakyat, engkau harus mendengar sebanyak-banyaknya. Sami'un baru basir. Itu teorinya seperti itu. Jadi ketika dulu Gus Dur digugat mau jadi presiden tapi tidak bisa melihat, itu saya ketawa, sebenarnya tidak apa-apa kalau buta. Cuman kalau sudah tidak bisa ngelihat tapi juga tidak mau dengerin lah, itu celaka betul kita. Gitu loh. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, intinya pokoknya kita ambil aja bahwa 4 syarat ini kita lakukan aja lah, nggak usah nunggu pemimpin siapa-siapa, yang penting kita melakukan gitu aja. Pertama, manajemennya mesti oke dong, jangan pakai jeragan-jeragan lagi, mesti rasional, sistemnya mesti baik, konstitusinya mesti beres. Amandemen UUD 45 ya dilihat bukan pro, bukan kontra terhadap amandemennya, tapi terhadap substansinya apa, kan begitu. Itu namanya manajemen akal sehat. Nomor 2, kalau pakai teori yang bulan lalu kita omongkan, Satrio Pinandito, Sinisihan Wahyu. Jangan diperhatikan ini bahasa Jawa atau bukan, kita ambil maknanya saja. Bahwa dia harus satria. Satria itu ya kalau diundang untuk interpelasi harus datang. Kalau enggak satria namanya. Jangan cuma ngutus Hasan Wirayuda sama 1-2 menteri lain. Termasuk untuk Lapindo nanti juga jangan menolak kalau ada interpelasi. Kamu satria.
gitu. Kalau enggak kamu enggak kesatria. Bahkan untuk pemimpin yang sejati berikutnya ini tidak cukup satria, dia harus juga pinandita. Dia memiliki wawasan spiritual, dia memiliki wawasan kosmologi, dia kenal Einstein sebaik-baiknya, sebagaimana dia kenal Ronggo Warsito sebaik-baiknya. Dia kenal Aristiadi sebaik-baiknya, sebagaimana dia kenal Al-Ghifari sebaik-baiknya. Dia kenal Umar bin Abdul Aziz sebaik-baiknya, tapi juga kenal Ahmadinejad sebaik-baiknya. Karena dia seorang pinandita. Ilmunya transenden, siklikal. Dari yang paling tradisional sampai yang paling modern. Dia tidak kaget oleh yang klinik-klinik. Dia tidak kaget bedanya PKS sama PK. Yang nerima DKP itu PK bukan PKS. Itu pejat duduk sapi. Nah sing saiki sapi itu itu pejat sing nerima biyen. Nah saiki lah sapi. Nah sapi ini biyen asalnya gak teko pejat tapi teko gudel kan gitu ya. Kira-kira gitulah ya. Logikanya saya ngikutin aja kok sama Pak Hidayat ini. Saya ngikut aja. Kemarin di Palembang saya bacakan itu sebagian dari yang saya bawa 542 penerima dana DKP. Tapi hari ini saya membacakan malah saya biarin aja lah. Pokoknya saya sudah simpen itu dan masih banyak lagi, ada ribuan. Yang saya sudah punya 542 saya dapatkan dari Rohmin sendiri langsung dari tahanan. Saya ambil di sana, kita umumnya Cak, sebelum tak umumnya lumayan gitu gue iseng gitu, untuk pembacaan puisi. Kemarin kita umumkan ada sekitar 15 lah yang asik-asik gitu kan. PK berapa kali, BEM IPB berapa kali, SBY JK berapa semua. Nah, kalau mau diumumkan nanti kita bagi aja, kita foto kan. Enggak diurus, enggak apa-apa, yang penting kita ketawakan. Itu karena mana ini main Najib udah ada dapat. Bentak kemarin. Mana ini? Namaku kok enggak ada. Asu nek bangingen iki aku lagi. Masa aku nggak dikasih, gila apa aku ini juga ingin korupsi. Masa aku nggak dikasih, ada ginian aku nggak dikasih. Enak aja nih Pak Harto segala macam itu gimana. Saya marah sama Pak Harto. Pak, saya punya mobil katanya sampean yang membelikan. Saya punya rumah sama Mbak Novia katanya dibelikan Murdiono. Saya punya motor katanya dibelikan Harmoko. Sekarang saya tagih, mana? Sampai senang mereka masuk neraka, kalau ini dibiarkan jadi fitnah kan mereka masuk neraka. Jadi selamatkan mereka, kasih beneran. Gak dikasih sampai sekarang. Dan saya itu ingin nama saya terdaftar di situ terus diumumin koran gitu loh. Terus saya diadili gitu loh. Ingin saya masuk penjara, ingin betul aku. Masya Allah, betapa enaknya di penjara. Temenan aku sudah sedih melihat temanku jauh di sana, Mulyana Kusuma, sampai tidur tiap hari. Aku ingin menemani dia, cuman aku mau nyogok siapa-siapa, aku nggak punya uang. Mengguyu kan menengahnya. Ini yang tiap hari nemani Mas Mulyana Kusuma di Cipinang. Nemani tidak sebagai wanita, nemani sebagai sahabat. Begitu teman sekalian. Satria Pinandita, jadi tidak cukup ilmu sosial, tidak cukup ilmu kebatinan, tidak cukup ilmu tasawuf, tidak cukup ilmu syariat, tidak cukup fikih usul fikih. You have to touch the whole thing. Karena dunia sudah sampai pada tingkat komplikasi yang juga sudah sangat menyeluruh. Anda harus mampu mengambil itu dengan ilmu satrio, ilmu pinandito. Itu pun tidak cukup. Karena masih harus ada sinisihan wahyu. Anda harus mulham. Mulham itu orang yang kalau melangkah itu bukan dia yang melangkah, tapi Allah yang melangkahkannya. Kalau seseorang berjalan itu bukan dia sedang berjalan, tapi Allah memperjalankannya. Kalau dia memetik gitar, bukan dia yang memetik gitar, tapi Allah sedang memetikkan jari-jarinya ke gitar. Itu kira-kira. Mudah-mudahan Berantas ini termasuk kalau main gitar itu Allah yang sebenarnya bermain gitar. Amin ya rabbal alamin. Jadi enggak begitu seperti di TV-TV, enggak ada masalah kan, mereka bukan Allah yang memetikkan kan gitu.
Sinisian Wahyu. Jadi memang kita benar-benar butuh ini. Nah, Pak Hidayat sudah menjelaskan begitu rupa ketidakbisaan proses ini untuk terpisahkan satu sama lain antara barat, timur, utara, selatan, atas, bawah. Dan Pak Hidayat ini punya keahlian dan tesis hasil dari analisis dan penelitian sedemikian rupa yang sangat kita butuhkan untuk menjelaskan itu semua secara ilmiah. Seingat saya, memulainya degradasi pengetahuan dan ilmu strategi sejarah kita itu ketika Pak Hidayat mulai tidak diterima sekitar 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu Pak Hidayat ya. Karena beliau sesungguhnya dulu sudah memberikan wacana dan perspektif yang sangat tepat Indonesia. Cuman karena beliau memakai bahasa-bahasa dan beliau sangat keras, nabrak-nabrak gitu, ya akhirnya orang tidak tahan bakatnya. Jadi kalau ngerayu wanita memang ada tekniknya Pak. Nah sampean ini kan jelang itu kayak Brontoseno gitu kan sampean ini. Nah gitu loh, kalau Pak Harto kan, kalau pakai teorinya Pak Harto kan nggak kentara. Nggak ngerayu tapi kena gitu kan. Kalau Bung Karno kan karena wibawanya yang kuat, set kena. Dewi Soekarno Putri kena. Terus dia Ratu Sirikit datang sama Norodom Siano, dia dilirik, dipuji. Dan Norodom Siano itu begitu seni, begitu junior di depan Bung Karno, sehingga rela istrinya disenengin oleh Bung Karno, itu rela. Saking besarnya Bung Karno, jadi Bung Karno itu orang besar bener, segala-galanya besar dia. Nah, Bung Karno itu kan ya sama di samping saya ini agak ke Bung Karno dalam hal tertentu kan. Oke, begitu sekalian. Nah, Gus Nuril sekarang saya mohon, jadi syahadat ini sebenarnya bukan hanya masalah beliau berdua, bukan hanya kasus beliau berdua dan upacara beliau Mbak Patricia ini. Manggilnya Mbak siapa Mas Panami? Mbak Tia. Syahadat ini urusan kita semua. Sebenarnya kita sekarang membutuhkan bersyahadat kembali. Ibarat orang nikah, enggak apa-apa kalau kita perbarui nikahnya tiap hari. Kan asik tuh kan, bangun tidur berdua sama istri nikah lagi, kan asik gitu kan. Honeymoon lagi gitu. Mumpung anak-anak sudah berangkat sekolah, yuk honeymoon lagi. Honeymoon lagi, dan honeymoonnya bermacam-macam. Kadang di dapur, kadang di pogo itu kadang di sumur, loh enggak apa-apa, asal ditutup semua. Terus kamar mandi dipanjuru keras, wah, dengan tetangga-tangga enggak dengar, disangka sedang ngulas kamar mandi padahal honeymoon. Kan enggak apa-apa begitu ya. Gitu. Saya sering melakukan yang begitu. Ya bojo kadang-kadang ya ojo ngono tok, kadang-kadang nganggo kemben, kadang-kadang nganggo jarit, kadang-kadang ya namanya juga Mas, suami istri harus diberi indah lah. Kadang-kadang saya, pokoknya adegannya macam-macam lah. Ya dia masuk gitu terus monoton lah ya, harus di. Kadang-kadang jilbaban tok sininya jangan dicopot tapi bawahnya copot. Kadang-kadang gitu. Wah asik gitu. Sensasinya luar biasa. Lah bojo-bojoku dhewe kok. Ya enggak apa-apa no. Karena asik gitu. Karena asik gitu baru jangan terus dilampiaskan di luar. Enggak. Istri itu ya hanya istri. Wanita itu hanya istri, selain istri bukan wanita. Kan begitu kan? Aku ketemu Mbak Ratna, ketemu Indah, ketemu Lulu, ketemu siapa, secantik apapun ya tak anggap bukan wanita. Kamu manusia, saudaraku, sedulurku, sesama hamba Allah. So kalau aku melihatmu sebagai wanita, tidak ada yang kupakai kecuali kelelakianku. Dan aku tidak mau menggunakan kelelakianku selain kepada istriku. Kan begitu? Dari gender sih jeneng kira ya gitu. Iya, jadi di masjid dikisah atau tidak saya tidak masalah. Biar campur wanita, kalau saya pribadi loh, saya tidak mengatakan terus campurin yoga. Tapi kalau saya tidak masalah, mau pakai cadar, monggo, nggak pakai mudo loh, nggak masalah. Mudo 10 jejer. Saya mudo nek Pak. Nggak ada masalah. Saya pernah ke Hamburg itu terjebak di pantai itu Pak, ada pelacuran luasnya, ada karu-karuan. Saya diseret teman saya, nggak tahu kalau ke situ. Dimasukin di Hamburg itu kan tempat pelacuran terbesar di dunia. Itu ada satu hall gede itu geraha itu lebih besar 2 kali lipat. Itu isinya 700 wanita telanjang.
Mudok, biasa gedung. Jadi cuma pakai sepatu sama pakai tas. Wah, padang selimut. Wah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus aku tantang, coba katanya beriman. Coba aku selamat atau tidak. Terus aku, kalau sudah begitu kan yang penting mampu mengajak diri sendiri. Opo, boleh mampu gak enak. Tak ejek sendiri akhirnya lolos saya. Dan saya nggak mau, gila apa? Gila apa? Emang duitnya berapa kita? Nanti kalau ditanya malaikat, jadi Nun, kamu tidak melacur itu karena kamu tidak punya duit apa karena akhlak? Kenapa sih kok cari-cari alasan gitu kan? Yang penting kan tidak melacur. Kalau malaikat saya gituin kira-kira gimana? Kan de facto tidak melacur. Perkara alasan saya tidak punya duit itu kan urusan teknis. Sebenarnya aku lega. Lelah saya nak sama niku malaikat kuwono ainu. Kesukaan yang masuk neraka kan yang melakukan. Lah saya tidak melakukan, mau alasan apapun aku tidak melakukan. Kalau karena saya tidak punya duit, saya tidak melakukan. Seandainya saya punya duit, saya akan punya perjuangan yang lain untuk tetap tidak melakukan. Kan begitu dong. Eman-eman lah. Gitu loh, eman-eman. Aku punya anak perempuan juga. Kalau aku meniduri orang yang bukan istriku, kenapa saya tidak mengizinkan anakku ditiduri oleh laki-laki lah? Kan begitu. Jadi aku yang kalau misalnya uang punya ya nanti alasan lain kan, pokoknya dicari-cari terus kan akhirnya tidak jadi juga. Dan saya orangnya tidak nolak-nolak, tidak benci-benci. Saya acara begini di Doli mas. Bayangin Doli itu hanya pernah libur sehari itu gara-gara saya sama Kiai Kanjeng datang. Selebihnya biar hari raya nggak libur. Dan itu kalau hari raya puasa Ramadan gitu caranya islami gitu. Jadi kalau datang assalamualaikum. Bisa deh. Oh alhamdulillah bisa. Ya yang penting kan manusia itu bisa saling bermanfaat satu sama lain. Dari nasi anfa'um linnas. Sampai bermanfaat untuk saya gitu ya. Oke, marilah kita mulai dengan Al-Fatihah. Nah ini saya cuma ingin menyindir. Ya kalau gitu jangan terus ada baju renang muslimah. Iya ini baju renang muslimah. Ada peragaan busana muslimah. Lah ya sama aja itu ya, idiomnya tetap bukan idiom Islam ya. Tapi apa terus segala sesuatu jadi Islam kalau nyanyi terus nanti bikin lagu rohani. Terus nanti ada lagu yang tidak rohani, ada lagu religius, ada lagu yang tidak religius. Mana ada lagu yang tidak religius? Mana ada lagu yang boleh tidak berkait sama Allah? Semua lagu religius dong, semua lagu rohani, semua album terkait sama Allah. Kalau tidak, langsung kita selingkuh berarti. Jadi tidak ada album, ini album untuk Ramadan, tolong dong bikinin album religi. Ini kan saya ini, Leto aja nggak mau kok bikin album religi. Nggak paham, lah yang kemarin tuh nggak religi toh, gitu dia. Lah itu sampai mati itu religi banget ya itu. Enggak, itu kan nggak ada Allahnya, nggak ada Allahumma shollinya. Nah, kalau ada Allahumma shollinya baru atau kalau ada kudus dan kasih, nah, itu baru religi. Gitu. Nah gitulah cara berpikir kita makin sempit. Tapi intinya teman sekalian, Gus saya mohon dengan sangat beliau dibimbing untuk Allah dan kemudian Berantas siap sebelum Berantas memberikan hadiah untuk Mbak Tia satu lagu.